Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernah memainkan game ini sebelumnya? Untuk anak zaman now mungkin jarang ya memainkan game ini, atau bahkan tidak pernah. Karena game ini game lama sebenarnya, game di era tahun 90-an ya. Dan game ini memang pernah terinstall ya, atau terpasang di HP yang berbasis sistem operasinya itu Symbian ya, Java Symbian, dan hanya terpasang kalau tidak salah hanya di merek HP Nokia seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah permainan atau game yang disebut dengan permainan Snake atau game Snake. Oke ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan jQuery. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita buat dari awal permainan ini ya. Saya masih menggunakan untuk toolsnya itu Sublime Text 3 ya. Oke. Dan sini saya sudah menyiapkan indeksnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan indeksnya untuk tahapan awalnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan juga untuk file untuk yang JavaScript-nya. Oke ya. Nanti kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita membuat sebuah file baru ya, project. Nah, seperti ini. Tutupnya belum ada ya. Tutup HTML-nya. Kita buat dulu HTML. Nah, seperti ini ya. Kita simpan di mana project kita akan disimpan ya. Kita simpan dulu project kita. Kita buat folder baru di sini. Tadi apa namanya? Game Snake ya. Game Snake. Ya. Kemudian kita beri nama index dot apa tadi? HTML ya, HTML. Nah, seperti ini ya. Kita klik simpan. Oke ya. Script HTML-nya sudah selesai kita buat ya. Nanti setelah itu kita akan lanjut kepada struktur codingan milik JavaScript. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah struktur codingan milik JavaScript ya. Nah, di sini memang sudah saya siapkan sebelumnya. Ya. Kita copy dulu ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke Sublime Text 3 ya. Bikin project baru. Kemudian paste ya. Setelah itu kita Ctrl S di keyboard ya. Nah, di sini kita membuat sebuah file name ya. Saya membuatnya dengan play aja, play game. Ya, terserah. Nanti kalian mau dengan nama file yang mana gitu. Ya, nggak harus play game. Oke. .js ya. Oke. Enter. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di project kita ya. Nah, ini project kita yang sudah kita buat barusan, file game Snake. Kemudian double klik di indeksnya, double klik. Nah, ini ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini sepertinya game kita belum bisa kita mainkan ya. Mungkin terkendala dari struktur codingannya, entah itu HTML ataupun JavaScript ya. Nah, sekarang kita lihat kembali di struktur codingan HTML-nya dulu ya. Nah, ini coba kita perhatikan di dalam body ya, dari garis 7 dan garis 10 ya. Dari garis 7 sampai garis 10 maksud saya ya. Tepat di baris 9 ya. Ya, tepat di baris 9 yang ini ya. Itu terdapat struktur codingan milik JavaScript ya, yang ada di struktur codingan milik HTML. Nah, ini mengarah kepada struktur codingan JavaScript ya, seperti ini ya. Tandanya ini ya. Script ya.
kemudian diakhiri dengan tutup script. Nah sekarang coba kita perhatikan ya rsc nya ini ya, .cs nya ini. Nah kalau kita perhatikan kita sepertinya belum membuat atau tidak membuat js underscore ya array ular.js seperti itu ya. Nah sepertinya kita belum membuat. Nah artinya apa ya? Artinya ya rsc sama dengan js underscore array ya kan, array ular.js ya. Artinya js ini adalah ini sebuah folder ya, dan di dalam foldernya itu terdapat sebuah file ya dengan nama ular underscore array underscore ular.js ya. Seperti itu ya. Nanti kita lihat di project kita apakah kita membuat sebuah folder, kemudian di dalam foldernya itu terdapat sebuah file dengan nama array underscore ular.js ya. Nanti kita lihat. Nah sekarang coba kita lihat di project kita ya. Oke, project kita, nah ini dia. Kalau kita lihat memang kita belum membuat sebuah file ataupun folder, dan di dalam foldernya itu terdapat sebuah project ataupun file ya. Nah tidak ada di sini kita membuat sebuah folder yang tadi js ya, js, kemudian di dalam folder js itu terdapat sebuah file array underscore ular.js. Tidak ada tadi kayak gitu ya. Nah berarti kita rubah aja struktur codingannya ya. Kita rubah struktur codingan yang ada di struktur codingan milik HTML. Nah, kita balik lagi ke subdom text 3 nya. Nah ini dia struktur codingan milik HTML ya, tepat di baris ke-9 ya. Ini terdapat script kode atau codingan milik JavaScript ya, yang mengarah kepada struktur codingan JavaScript. Namun sebelumnya kita nonaktifkan dulu ya. Nah seperti ini, disable atau nonaktifkan. Lalu setelah itu kita membuat sebuah struktur codingan yang baru ya, struktur codingan JavaScript yang baru. Nah, oke, kemudian src seperti ini ya. Nah nama file yang kita buat tadi JavaScriptnya ya, itu tadi apa namanya ya, kita lihat dulu. Sebelumnya kan array ya, array underscore ular.js. Nah kita apa namanya tadi, masih ingat tadi apa namanya ya? Ini namanya play game ya, play game. Nah sekarang kita tinggal ketik di sini play game ya tadi ya. Nah dot apa tadi, .js seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita replay ya, atau kita refresh ya. Cukup dengan kita balik lagi ke Mozilla nya, kita refresh F5 di keyboard coba ya. Namun nampaknya juga belum ada perubahan. Nah sekarang coba kita lihat lagi di scriptnya ya. Oke, ini tadi udah benar, kita lihat namanya play game ya. Coba kita samakan ya. Kita paste ke sini ya. Nah coba kita lihat lagi ke sini, balik lagi, coba kita refresh. Nah, atau mungkin kita close dulu ya, kita close dulu seperti ini, lalu kembali ke project kita. Setelah itu kita double klik di index.html nya ya, kita double klik. Nah kan oke ya, berarti tadi benar, kita sudah tahu permasalahan di mana ya. Sekarang game ini sudah jadi ya. Nah, game ini sudah jadi, tinggal bagaimana kita merubah dari segi tampilannya aja. Kita coba modif dulu ya dari segi tampilan. Nah sekarang kita coba mau menambahkan sebuah
judul atau tulisan di atas ya. Nah, kita di sini akan membuat sebuah judul ya, tepat di atas. Di atas ini mungkin kita akan membuat sebuah judul mengenai game Snake ini ya. Kita akan membuat sebuah judul. Oke ya. Sekarang kita kembali ke Sublime Text-nya ya. Di sini di dalam head ya, di dalam head tepatnya di baris ke 6 kini sini ya, kita akan membuat sebuah judulnya nanti ya. Kita namakan aja game Snake ya, Snake. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat di Mozilla-nya ya. Kita refresh. Oke, seperti masih ada masalah ya. Seperti biasa kita close dulu ya. Kemudian kita kembali ke project kita ya. Kita double klik ya di indeksnya. Oke, double klik seperti ini. Nah, ya, jadi sudah ada judulnya sekarang ya, sudah ada judulnya ya, tinggal kita memainkannya aja, game Snake-nya ini ya, simple ya judulnya ya, terserah aja nanti mau tambahin apa lagi ya. Mungkin langkah berikutnya saya akan menjelaskan beberapa struktur codingan ya, mulai dari HTML ataupun JavaScript. Oke, sekarang kita kembali lagi di struktur codingan milik HTML dulu ya. Nah, di sini ada struktur HTML ya. Namun saya tidak akan menjelaskan mulai dari baris pertama sampai baris ke-13 ya pada struktur HTML ya. Nah, tapi saya akan jelaskan beberapa bagiannya aja ya. Inti-intinya aja ya, tidak semua saya jelaskan. Nah, dalam body ya, di dalam body tepatnya di baris ke-9, oke ya. Bertuliskan canvas ID. Nah, canvas ID-nya itu adalah ruang, oke. Kemudian ukurannya sekian kali sekian, yaitu 700 kali 500 ya. Itu terserah aja kita mau berapa ya, tidak harus 700 ataupun 500 ya. Kita pilih sendiri aja sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian untuk kanvas itu apa sih? Nah, kanvas itu boleh dibilang seperti ini. Kanvas yaitu kalau saya contohkan ke dalam sebuah objek yang lain, itu adalah sebuah media ya, media di mana kita itu akan membuat sebuah tulisan ataupun gambar. Nah, seperti itu. Kanvas itu seperti itu ya, boleh dibilang kertas lah ya, kertas di mana kita akan membuat sebuah tulisan ataupun gambar. Nah, seperti itu ya, kurang lebih kanvas itu ya, dengan ukuran sekian kali sekian ya, si kanvasnya itu atau si kertasnya itu. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Untuk lebih jelasnya sekarang coba kita lihat di Mozilla-nya ya. Oke, ini ya. Nah, yang persegi 4 ini itu adalah tadi kanvasnya ya, yang dimana kita sudah mengetahui ukurannya ya, berapa kali berapanya tadi ya, seperti itu ya. Tahapan berikutnya yaitu saya akan menjelaskan struktur codingan milik JavaScript ya, di video tutorial berikutnya. Oke ya.